Haleluya, shalom. Selamat pagi saudara kekasih. Kita bersuka cita kalau kita bisa berjumpa lagi di dalam firman Tuhan hari ini. Apa kabar saudara? Sukacita. Sebab sukacita Allah adalah kekuatan kita. Haleluya. Pagi hari ini saudara bisa berjumpa lagi dengan saya. Walaupun bukan di gereja, tetapi kita dapat berjumpa lewat kamera ini. Saudara, saya akan membawakan firman Tuhan kepada saudara. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Sebab saudara, lewat firman Tuhan ini kita mempunyai iman. Firman Tuhan mengatakan iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kata-kata yang kusampaikan ini bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan satu kepastian yang kokoh. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 2, saya akan bacakan bagi saudara ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Masih ingat khotbah saya minggu yang lampau? Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus dikatakan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi untuk kita mendapat kekuatan Allah, kita butuh iman. Amin, saudara. Kalau iman datang kepada kita, firman Tuhan mengatakan apa sih iman itu? Ibrani 11, kita akan baca sebagai dasar. Ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, apa saudara berharap? Mungkin saudara berkata, Tuhan, tolong saya. Tapi kalau sekedar hanya berdoa saja, kalau hanya sekedar ya ngomong aja gitu sama Tuhan, saudara, alias berdoa, nggak bisa terjadi. Firman Tuhan mengatakan kita harus beriman. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, karena tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Apakah saudara pagi hari ini sungguh-sungguh mencari Tuhan? Sungguh-sungguh mencari firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup dalam hidup kita? Mari, kita harus beriman. Bukan saja berdoa, tapi doa yang disertai iman adalah doa yang hebat. Saudara yang kekasih, saya tidak banyak berbicara atau tidak banyak khotbah lewat kamera ini, tetapi saya percaya kalau hari ini firman Tuhan mengatakan kata-kata yang disampaikan itu bukan kata-kata saja, tetapi satu keyakinan yang kokoh yang memberikan hikmat dari Allah. Supaya apa? Supaya hikmat kita tidak bergantung pada manusia, nggak dengar kata orang, tapi dengar kata Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita dengar kata Tuhan, Tuhan berkata-kata kita bisa lewat audio, bisa juga lewat firman-Nya. Dan hari ini saudara, saya akan memberikan kepada saudara firman iman. Iman itu saudara artinya di dalam bahasa sehari-hari, kalau saya boleh terjemahkan, itu ketergantungan kita pada Tuhan. Sebab apa? Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini gak ada apa-apa. Sebab seluruh kehidupan kita tuh milik Dia. Mati hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi kalau ketergantungan kita kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Bahwa Allah itu ada. Dikatakan apa? Kalau Allah ada, maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Allah. Markus mengatakan demikian, saudara. Jadi kalau kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan, bahwa kita percaya kita punya Allah dalam hidup kita, maka Tuhan mengatakan kita harus beriman. Pagi hari ini saudara, saya akan bacakan kepada saudara firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang menguatkan kita, sehingga firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bagaimana sih cara kita berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Kemarin saya sudah terangkan apa sih cara-cara kita. Jadi jangan sampai salah. Nah saudara, di dalam Roma 10 dikatakan ayat 10, jikalau engkau percaya di dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Jikalau engkau percaya di dalam lidah bibirmu, firman Tuhan mengatakan
engkau akan diselamatkan. Jadi kita lihat saudara, dalam firman Tuhan semuanya tertera. Di dalam Roma, coba kita baca Roma sekali lagi. Roma 10. Ya, Roma 10 ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi saudara, kita lihat orang yang percaya kepada Tuhan pada ayat 11 mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita bukan sekedar percaya, dan percaya, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau percaya di dalam hatimu, itu dibenarkan. Tapi engkau harus mengaku dalam lidah bibirmu, itu pasti kau diselamatkan. Saudara, itu apa sih namanya? Itu adalah firman iman. Jadi kita lihat, firman iman itu saudara diperkatakan dalam kehidupan kita. Ada firman iman dalam kehidupan kita. Ada firman iman yang menuntun kepada kita. Ada firman iman Tuhan yang meyakinkan kita. Saudara mau ngomong apa saat ini? Berkali-kali saya katakan, biar perkataan kita itu menjadi berkat, menjadi buah, menjadi satu doa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, iman itu saudara sangat berguna bagi kita. Saya mencatat banyak ayat di dalam firman Tuhan, tetapi beberapa ayat yang akan saya berikan kepada saudara. Ingat, iman itu saudara membuat orang itu hidup oleh percaya, bukan oleh melihat. Walaupun Tuhan memberikan kita mata jasmani yang melihat apa saja, tetapi saudara, iman itu saudara bukan lewat mata kita, tetapi lewat hati yang percaya kepada Tuhan. Dengan tinggal percaya kepada Tuhan, engkau akan melihat mujizat Allah. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Saudara yakin? Haleluya. Yakin. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak permalukan kita. Tuhan gak buat kita malu, saudara. Di dalam Mazmur dikatakan, orang yang dibuat malu tuh orang yang durhaka. Orang yang dibuat malu tuh orang yang mengkhianati Tuhan. Seperti Yudas. Tapi kita bukan Yudas. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Dan plus diberikan iman. Saudara, iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Sebab itu yakin dan percayalah. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Itu pesan saya. Ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah gugur daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, pagi hari ini, ayo. Masih ada PSBB yang kita sedang laksanakan. Kenapa saudara? Lewat PSBB ini saudara, banyak orang kecil hati. Banyak orang rasanya, aduh bete ya, tinggal di rumah ya, bosan ya, gini gitu. Tetapi saudara, Tuhan mengatakan, ada satu firman yang boleh keluar. Saya berulang kali katakan, kenapa? Karena itu terdapat dalam Yesaya dikatakan, walaupun mungkin Tuhan kasih kamu sedikit air, sedikit berkat, tetapi itu tidak mengapa. Pelajaran yang diberikan daripada Tuhan itu hebat. Dia akan melaksanakan apa yang kau dengar sekarang, apa yang kau ingat sekarang, bahwa firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Amin. Dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan, apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi sempurna dan segera. Haleluya. Apa saudara percaya? Yakin saudara percaya. Nah, keyakinanmu itu adalah namanya iman. Tuhan akan membela firman. Coba kita baca dalam Yeremia 1 ayat 12. Yeremia 1 ayat 12. Katakan begini. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Haleluya. Dikatakan sekali lagi saudara, saya kalau baca ayat ini saya merenungkan, oh Tuhan, hebat ya Tuhan ya. Walaupun Tuhan gak kelihatan, memang kita firman Tuhan mengatakan kita hidup bukan oleh melihat, tetapi oleh percaya, karena percaya. Jadi saya percaya saudara, bahwa firman Tuhan itu dikatakan baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan
firman-Ku, kata Tuhan. Yeremia 1 ayat 12 mengatakan, Tuhan siap sedia melaksanakan firman-Nya. Saudara percaya? Haleluya! Haleluya! Saya yakin dan percaya mujizat itu masih ada. Dan satu kali kelak Tuhan akan berfirman, maka corona ini akan pergi, akan lalu dari kehidupan setiap manusia. Bahkan Indonesia akan menjadi kemuliaan Allah. Saudara yakin? Doakan dengan iman. Saya selalu berdoa untuk Indonesia ini. Saya selalu berdoa untuk negara dan bangsa ini, supaya Tuhan tunjukkan kemuliaan-Nya. Dan saya berdoa, Tuhan, biarlah mereka semua percaya kepada Tuhan dengan iman. Bahwa ada Tuhan di atas segalanya. Ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Ada Tuhan yang memelihara kekuatan kita. Maka jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Saudara, pagi hari ini saudara kita lihat bahwa Tuhan akan apa dikatakan dalam Yeremia, Tuhan siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Amin. Amin. Kalau Yeremia boleh datang kepada Tuhan sebelum dia dibentuk, sebelum dia menjadikan imam, firman Tuhan mengatakan dia dibentuk. Saudara, saya juga dibentuk oleh Tuhan dari kandungan. Kita telah mendengar tentang Nabi Yeremia. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tahu, dikatakan dalam ayat Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, Yeremia ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, aku ini kan gak pandai bicara. Aku ini kan masih muda, katanya gitu. Jadi Tuhan utus dia, tapi dia menolak Tuhan. Tapi saudara, Tuhan memberikan kepada dia iman. Katakan, Yeremia, tadi dikatakan, baik penglihatanmu, sebab aku siap untuk segala melaksanakan firman. Jadi ada satu jaminan di dalam Tuhan untuk Yeremia. Yeremia tidak menginjil sendirian, tidak. Yeremia menginjil bersama dengan firman Tuhan. Artinya apa? Yeremia percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada dia firman. Dan lewat firman ini, dia mempunyai iman. Dan lewat iman ini, Tuhan tergantung akan firman-Nya. Saudara, sekarang, apakah kita punya firman? Kalau saudara sudah dengar firman Tuhan hari ini, iman datang dari pendengaran oleh firman Tuhan. Ada satu contoh saudara dalam Alkitab yang Tuhan mengagumi akan iman mereka. Itu kalau kita bisa baca dalam Matius, Injil Matius. Saya akan bacakan Matius 15 ayat 21 sampai dengan 23. Dikatakan begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus juga menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Maka Yesus pun menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ini hebatnya itu. Walaupun mungkin kita bukan orang Kristen, mungkin kita bukan orang Israel, tetapi kalau kita sudah mendengar Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan, iman datang dari pendengaran oleh firman Tuhan, dan kita timbul iman, dan kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup. Kalau kita sekarang saudara lihat, penyakit seperti itu, seolah-olah memakan nyawa terlalu banyak dengan seketika, dengan sekejap. Beratus-ratus orang juga meninggal. Tetapi saudara ingat, kalau perempuan itu datang kepada Tuhan, perempuan Kanaan itu percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan saudara sekarang juga, apakah saudara percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup? Dia sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit
yang ada di Indonesia ini, segala wabah yang ada di Indonesia ini. Dan kita percaya bahwa sanggup Tuhan itu akan memberikan kepada kita kelepasan. Amin. Amin. Tuhan tidak lihat kita besar kecil. Tuhan tidak lihat kita kaya atau miskin. Tuhan lihat cuma adakah iman di bumi ini. Dia berkata, Tuhan, walaupun perempuan itu tadi berkata, Tuhan, walaupun kami tidak bisa makan dari makanan meja Tuhan, tetapi kami dapat makanan dari remah-remah yang jatuh. Caranya bagaimana, saudara? Caranya kita menyerahkan diri, merendahkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus katakan, orang yang merendahkan diri kepada Tuhan akan ditinggikan tepat pada waktunya. Dan Yakobus 4 juga mengatakan, orang yang mencari dan mendekat kepada Tuhan, maka dia juga akan dikasihani Tuhan. Jadi caranya, saudara, bagaimana iman kita bisa bertumbuh, bagaimana iman kita bisa menjawab, dan bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, kita akan baca dalam Yakobus 4. Ya. Yakobus 4 dikatakan begini. Ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Dan tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Saudara, kita lihat di sini, firman Tuhan mengatakan, ayo mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, tunduk kepada Allah. Yang harus kita lawan siapa? Iblis. Kita tengking dalam nama Yesus. Seperti tadi, di dalam firman Tuhan dikatakan, perempuan Kanaan atau perempuan Sirofoniki itu datang kepada Tuhan. Anaknya kerasukan setan. Tuhan tengking, iblis keluar. Iblis pergi, maka iblis hancur. Dan kita sekarang sama-sama akan menengking itu kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, yang dilemparkan lewat pekerjaan iblis. Kita percaya kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan. Sebab itu caranya bagaimana? Iman itu harus datang kepada Tuhan dengan mendekatkan diri. Kata, mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu, katanya. Ayo saudara, kita mendekat kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kemarin saya sudah kasih tahu pada saudara, kalau kita boleh mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mengajari kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan akan memberikan rohnya dalam hati kita, yaitu iman. Dan dikatakan iman itu datang dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan memberikan kepada saudara satu keyakinan dan kekokohan, sehingga apa yang kita doakan itu pasti berhasil. Kenapa? Karena lewat iman ini kita dibenarkan di hadapan Allah. Lewat iman ini firman Tuhan mengatakan manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena keberadaan dia, tetapi firman Tuhan mengatakan kita dibenarkan oleh Allah karena iman kita kepada Tuhan. Saudara, contoh banyak iman di dalam Alkitab. Ada Abraham. Kita lihat saudara, Abraham imannya begitu kuat, sehingga apapun masalah yang dia alami, pencobaan yang sangat berat dia alami, dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Karena 1 Korintus 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang lazim itu tidak lebih dari kekuatan kamu, dan diberikan jalan keluar. Amin. Hari ini kita percaya Indonesia diberikan jalan keluar oleh Allah. Haleluya. Dan Indonesia pasti akan mengalami kemuliaan Tuhan kalau dia mau bertobat kepada Tuhan, kalau dia mau percaya kepada Tuhan, dan kalau dia mau beriman kepada Tuhan. Saudara, hari ini saya akan memberikan pada saudara sebuah keyakinan yang kokoh. Jadi saudara, kalau iman itu sekarang kita sedang diuji Tuhan, makanya iman juga ada ujian. Tadi ada caranya, sekarang ada ujiannya. Ujiannya apa? Itu masalah-masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada jalan keluarnya. Yakobus 1 mengatakan apa jalan keluarnya? Ayo kita lihat saudara, di sini dikatakan. Ya. Ayat 2 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Haleluya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Saudara, ini Yakobus memberikan kepada kita. Jadi ujian iman juga ada. Kalau kita di sekolah ada ujian, kenapa iman gak ada ujian? Iman juga pasti ada ujian, saudara. Tapi jangan takut firman Tuhan. Anggaplah satu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Memang itu ngomong aja sih gampang ya. Tetapi saudara, kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan jadi penolong kita, pasti Tuhan bantu kita. Amin. Tidak dibiarkan kita sendiri, tidak. Haleluya. Hari ini saudara, iman datang dari pendengaran oleh firman Tuhan. Dan iman itu sanggup untuk menolong kita, seperti perempuan dari Kanaan atau perempuan Syrofoniki. Firman Tuhan mengatakan, ibu, hari ini ibu dikabulkan oleh Tuhan, maka anak ibu sembuh. Haleluya. Jadi kalau ada di antara kita mungkin yang sedang dalam masalah, dalam ujian iman, jangan takut. Katakanlah, berbahagialah. Anggaplah suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena kau tidak dibiarkan sendiri. Ada Tuhan yang menolong kamu. Ada Tuhan yang memimpin kamu. Indonesia pun tidak sendiri. Dan kita percaya, kita berdoa, Indonesia juga punya Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menyertainya, Bapak Ibu Jokowi dengan keluarga. Dari ekselen tertinggi sampai yang terendah. Dari dokter, dari juru rawat, relawan, semuanya Tuhan tolong kita. Karena saudara apa? Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kita ada di tengah-tengah. Tuhan, kita ada bersama dengan jemaat. Walaupun kita tidak melihat dengan mata, tetapi aku yakin dan percaya. Firman Tuhan mengatakan karena kita hidup bukan dengan melihat, tetapi dengan percaya. Dan firman Tuhan mengatakan kalau orang benar itu mengundurkan diri, maka Tuhan tidak suka. Sebab saudara kasih, jangan kita mengundurkan diri. Orang yang beriman, jangan kita mengundurkan diri. Jangan kita lepas dari ibadah. Walaupun mungkin kita tidak ada di gereja, tapi kita ada di rumah, kita tetap ibadah. Dalam Roma dikatakan Roma 12, ibadah itu mempersembahkan hidup yang benar lagi kudus di hadapan Tuhan. Amin saudara, amin. Gereja sarana bagi kita, tetapi hati dan pikiran kita itulah tempat Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 3:16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dirimu adalah rumah Roh Allah, dan Roh Allah diam dalam diri kamu. Kalau Roh Tuhan diam dalam diri kita, pasti kita punya iman. Kalau kita punya iman, pasti kita punya jalan keluar. Kalau kita punya iman, kita pasti punya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar hari ini saudara layani Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Jangan marah, jangan susah, jangan sedih, jangan bete sekali lagi. Ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Dengan apa Tuhan bisa menolong kita? Dalam Ibrani 10 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berdoa. Jadi kita harus punya iman. Haleluya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Pasti kita lihat. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Coba kita baca saudara. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Haleluya. Jangan susah. Ada PSBB, jangan sedih. Tuhan sudah sediakan apa yang mungkin kita nggak lihat, apa yang nggak kita dengar, apa yang kita nggak pikirkan. Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ku berdoa. Dengan imanku ku mengucapkan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Walaupun firman Tuhan tidak begitu panjang, tetapi inti dari firman Tuhan hari ini, hendaklah kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Hendaklah kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Amin.
Sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan kalau kita lihat, kalau kita nggak berkenan, kita nggak ada upah. Tapi kalau kita berkenan, maka Allah akan memberikan upah. Terserah maunya Tuhan apa untuk kita. Biar kita mengatakan, Tuhan, biar kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Hari ini kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Hari ini kami akan datang kepada Tuhan. Hari ini aku akan mendekat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepadaku. Mendekat, yuk jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dalam Mazmur 12 ayat 22 mengatakan, orang yang jauh daripada Tuhan itu saudara, kesusahan itu sudah dekat dan tidak ada menolongnya. Tapi mari sekarang kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan memberikan upah bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sekarang akan masuk dalam doa. Kita percaya 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kalau Kristus hadir di tengah-tengah kita, Roh Kudus hadir, maka mujizat akan nyata. Kuasa Tuhan akan nyata. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ayo saudara, percaya bahwa Yesus ada, Roh Kudus ada, dan Roh Kudus akan menjawab setiap kehidupan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Allah lain di kolong muka bumi ini selain di dalam namanya mengandung keselamatan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersama dengan sidang jemaat, kami bersama dengan kerabat kerja, kami bersama dengan anak-anak menantu cucu bahkan buyut, bahkan kami bersama dengan orang-orang percaya, kami bersama dengan hamba Tuhan lainnya yang berdoa, yang sedang berdoa hari dan jam dan menit ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kami percaya Tuhan. Yeremia 1:12 mengatakan, Tuhan bersedia untuk mengatakan firman-Nya. Tuhan bersedia untuk membela firman-Nya. Kami percaya, belalah firman-Mu Tuhan. Belalah kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Belalah negara dan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang hebat, yang dapat mengusir seluruh wabah di dalam nama Yesus. Engkau pergi daripada dunia ini, dan Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Engkau akan mencurahkan kemurahan-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, ini semua bukan kuat dan gagah kami, tapi ini semua adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah semua cinta Tuhan, rahmat hadirat Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, untuk negara ini Tuhan, untuk pemimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Walaupun hamba tidak hadir pada mereka satu persatu, tetapi Engkau hadir di dalam nama Yesus, di rumah tangga mereka, bahkan di hati mereka. Roh Kudus hadir, Kau jamah mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang susah, Kau berikan mereka sukacita Allah. Kalau ada di antara mereka yang kurang sehat, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Sebab oleh bilur-Mu firman Tuhan mengatakan, Engkau disembuhkan. Tuhan, kalau mereka tawar hati, Engkau lawat mereka dengan kasih sayang-Mu. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh pelayanan kami Tuhan. Kami percaya walaupun pelayanan tersendat, tetapi firman-Mu tidak pernah tersendat. Firman-Mu akan tersiar seluruh dunia ini. Sebab Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan sanggup akan melepaskan kita dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Engkau sanggup. Sebab itu Roh Kudus yang manis, belalah Tuhan sekali lagi umat-Mu. Belalah jemaat-Mu Tuhan. Belalah kerabat kerja Tuhan. Berikan Roh-Mu dalam hati mereka. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau Roh Tuhan di dalam hidup kita, Roh Tuhan lebih besar daripada roh dunia ini, sehingga kita mampu menjadi orang-orang benar. Dan firman Tuhan juga mengatakan, doa orang benar itu besar khasiatnya. Kenapa? Karena dengan imanku ku hadapi semua. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan hebat, firman Tuhan berkuasa. Mari saudara yang terkasih, angkat hatimu. Dengan iman kita boleh angkat tangan kita. Kita bilang, Tuhan pegang tangan kita. Di tangan kanan-Mu ada umur panjang, di tangan kiri-Mu ada kekayaan kehormatan. Jalan Tuhan perlindungan bagi kita. Pegang kita, minta Tuhan pegang tangan kita. Kalau Tuhan pegang tangan kita, kita pasti kuat, kita pasti sehat, kita pasti akan diberkati Tuhan, dan kita pasti mempunyai iman karena kita mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau melepaskan roh kasih karunia. Hamba mau melepaskan roh kudus. Roh damai sejahtera saudara terima dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kalau ada roh kudus, maka segala kuasa kegelapan, sakit penyakit, wabah, cilaka marabaya itu pergi dari kehidupan kita. Pergi daripada kehidupan kita. Dan kami percaya Tuhan hari ini kuasa Tuhan hadir. Saudara terimalah anugerah dan sejahtera daripada Tuhan. Adapun anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan, berkat dan persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus turun atas kamu sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Dan percaya dan diberkati mengatakan amin. Terima kasih Tuhan.